Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Maka mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita. Apa itu? Tidak lain yaitu dengan judul Kisah Nyata. Seorang petani lugu, pengamal sholawat ad-dirgni yang hidup kaya raya dan di usia 95 tahun masih kuat mencangkul seharian. Ini menurut kami suatu prestasi kehidupan yang luar biasa. Di dalam hidup kita dinamakan berkah hidupnya. Maka pada suatu saat kami bertanya kepada beliau ini, sehingga mempunyai prestasi yang luar biasa menurut kami. Ya, seorang petani lugu, tidak pernah neko-neko, tetapi satu, diberi umur yang sangat panjang dan sehat. Kami jarang menyaksikan dia tidak hadir di masjid untuk berjamaah karena sakit. Jarang. Dari ketika kami masih kecil sampai dengan sedewasa ini. Beliau sekarang sudah usia 95 tahun. Jarang sakit, sehat, rezekinya lancar. Hidup di dalam keluarganya selalu tenang, ayem, tentrem, nggak pernah ada konflik. Dia hidup berkecukupan, padahal hanya seorang petani. Bisa membeli tanah, punya rumah yang baik, putra-putranya semuanya bisa hidup dengan baik dan di masyarakat mempunyai kedudukan yang cukup baik pula. Ini menurut kami bukan hal yang tiba-tiba, karena dia tidak punya ambisi apapun, tetapi kecuali hanya ingin hidup berkah, cukup untuk beribadah, beri kesehatan yang baik. Permintaannya sederhana seperti itu, dan itu ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kami bertanya, Mbah, panjenengan itu amalannya apa? Waktu itu kami sedang berada di serambi masjid sambil menunggu waktu Isya. Itu beliau mengatakan seperti itu. Dan kami tanyakan dan menjawab, saya hanya mengamalkan satu yang namanya istighfar. Yang kedua, sholawat. Dan yang ketiga, hidup qanaah. Dia bilang, qanaah itu membuat seseorang menjadi tentram dalam hidupnya. Tidak ngongso,
apapun yang diberikan oleh Allah dalam hal harta apapun, rezeki apapun, ia terima dengan ikhlas. Bahasa orang Jawa mengatakan narimo ing pandum, menerima apa pemberian Allah itu dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan rasa syukur, sehingga membawa keberkahan. Hidupnya tenang, jarang kena penyakit. Kemudian ia menghabiskan waktu antara maghrib dengan isya itu untuk beristighfar. Berapa? 100 kali. Kemudian dilanjutkan lagi dengan membaca surat Rekes, kata beliau. Sholawat Rekes ini dikenal dengan sebutan lain, yaitu sholawat Adrikni. Beliau mengatakan sholawat Rekes. Nah, ia baca berapa? 100 kali usai sholat maghrib, dan selesai biasanya sudah manjing atau masuki masa sholat isya. Jadi beliau itu antara maghrib dengan isya itu tidak pernah diselingi untuk bergurau, berbicara yang tidak baik. Selalu beliau isi dengan berzikir dan bersolawat. Maka barang siapa yang ingin mengamalkan ini, ya, yang bunyinya as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qad daqat khailati adrikni. Itu namanya sholawat adrikni. Sementara istighfarnya beliau mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullahaladzim. Itu sebanyak 100 kali. Ya. Jadi tasbih, hauqalah ya dijadikan satu dengan istighfar. Ya, sekali lagi subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullahaladzim. Itu 100 kali. Ternyata seperti itu dia laksanakan dengan ikhlas, membawa berkah yang luar biasa. Jadi kami yang usia 63 tahun itu dibandingkan dengan beliau untuk mencangkul masih kuat beliau. 95 tahun masih bisa mencangkul seharian dari pukul 8 sampai dengan pukul setengah 12. Kuat. Itu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah ketika dia mengamalkan seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Karena kami merasa orang yang fakir ilmu, orang yang tempatnya salah serta lupa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.